Selamat malam pemirsa, publik dibuat heran dengan giat politik Ganjar Pranowo. Ganjar memang dikenal dengan gaya belusukannya selama ini. Tapi kali ini belusukan yang dilakukannya tidak biasa. Pasalnya ia melakukan belusukan di Jakarta dan Bekasi, daerah yang tentu saja bukan teritorinya sebagai gubernur Jawa Tengah. Parahnya lagi, Ganjar seolah sibuk mencari borok daerah lain, lalu menelpon pejabat di wilayah tersebut untuk berkeluh kesah atas nama aspirasi rakyat. Akibatnya banyak yang menilai Ganjar berlaga bak seorang presiden. Padahal rangkaian Pilpres 2024 saja belum dimulai. Tak elok rasanya sesama kepala daerah sibuk mengurusi persoalan dapur orang lain, seolah provinsi yang dipimpinnya sudah bebas dari masalah. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Ganjar sudah merasa jadi presiden. Bersama saya, Fitri Megantara. Ganjar sudah merasa jadi presiden. Belum juga mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan memenangi pemilu 2024, Ganjar Pranowo sudah berlagak seperti presiden. Ia sibuk belusukan, mencari borok dari daerah lain, lalu menelpon pejabat di wilayah tersebut dan memamerkannya ke media sosial. Ganjar bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, seolah-olah sudah menjadi orang nomor satu di Republik ini, meminta suatu persoalan di suatu daerah untuk dituntaskan. Padahal, ia bukanlah kepala negara, melainkan hanya seorang kepala daerah, gubernur dari Provinsi Jawa Tengah. Tidak elok rasanya sesama kepala daerah sibuk mengurusi persoalan dapur orang lain, seolah provinsi yang dipimpinnya sudah bebas dari masalah. Kita harus katakan, aksi Ganjar main presiden-presidenan di sela-sela belusukan ke Pasar Anyar Bahari, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu 24 Juni lalu sudah kebablasan. Publik dengan akal sehatnya tercengang melihat Ganjar menelpon penjabat Gubernur Heru Budi Hartono dan langsung mengontak Sekda Jakarta Joko Agustiono. Kepada Joko, ada dua hal yang diminta Ganjar agar menjadi atensi pemerintah Provinsi DKI. Pertama, soal retribusi pajak bulanan yang dirasa pedagang terlalu mahal. Kedua, soal counter KJP atau toko bahan pangan murah agar dibuka kembali. Mereka geram karena aksi Ganjar ibarat peribahasa gajah di pupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Bukankah ada cara-cara yang lebih elegan tanpa harus menelpon kepala daerah setempat di tengah kerumunan? Publik semakin geram karena mereka begitu mudah menemukan informasi seputar Jawa Tengah dengan beragam masalahnya. Sebut saja, sepekan berjualan, UMKM di Pasar Johar Semarang masih sepi. Ada pula pejabat di Brebes yang menyatakan dari 25 pasar, 15 diantaranya dalam kondisi rusak atau kurang layak. Ini belum berbicara tentang angka kemiskinan di Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ada sekitar 3,83 juta penduduk di provinsi itu, atau sekitar 10,93% dari total penduduknya masuk kategori miskin. Warganet juga menyuarakan masih banyak pekerjaan rumah Ganjar yang harus diurusnya 3 bulan sebelum masa jabatan berakhir, termasuk problem soal petani gendeng. Alih-alih mengamini suara politik, Ganjar malah membela diri. Kala berkunjung ke Bekasi, keluhan warga juga dia sampaikan kepada Wali Kota Tri Adianto Cahyono. Itulah yang ia lakukan terkait belusukan ke Pasar Anyar Bahari. Pun, kata Ganjar, dia cukup kenal dekat dengan Sekda Jakarta Joko. Dia menyalahkan nuansa sensi dalam kontestasi menjelang pemilu. Kemarin saya datang ke salah satu pasar, saya telepon Pak Gubernur DKI dan Pak Sekda DKI
karena dua-duanya saya kenal, tapi kok dibully ya? Padahal itu saya lakukan dimanapun, termasuk kemarin ketika para pedagang bakso datang ke Semarang. Kemudian ada program PIRT di Bekasi. Dan saya telepon wali kota Bekasi, kata Ganjar usai manuver kampanyenya justru tak membuat publik puas. Ganjar boleh saja membela diri, tetapi terlalu berlebihan. Saat belusukan haruslah menjadi pelajaran. Proporsional saja dalam berkampanye. Jika memang bagian dari strategi kampanye adalah untuk mengangkat aspirasi publik warga Jakarta, namun jangan bergaya memerintah. Jangan sampai mau merebut hati rakyat justru menjadi menghina akal sehat dan etika politik yang belum diamini publik. Sebelum jadi presiden, ya bertindaklah sebagai bakal calon saja. Pemirsa, kita akan segera langsung membedahnya bersama Dewan Redaksi Media Group, Bang Saur Huta Barat. Selamat malam, Bang Saur. Selamat malam, Rana. Gimana kabarnya, Bang? Baik, cuma agak serak. Agak serak aja. Ya. Bang, tapi apabila kita lihat ya, cara bakal calon Presiden Ganjar Pranowo yang menelpon pejabat gubernur daerah lain, dalam hal ini DKI Jakarta, untuk kemudian menyampaikan keluhan warga. Memangnya provinsi yang dipimpin oleh seorang Ganjar ini memang sudah bebas masalah ya, Bang? Ya justru itu makanya dia mendapatkan kecaman. Kenapa dia sekarang malah cawe-cawe ke provinsi lain, khususnya Jakarta. Jadi yang berlaku untuk dia ini adalah yang namanya semut di seberang lautan terlihat, tetapi gajah di pelupuk matanya tak terlihat. Kok bisa? Ini makanya orang menyebut dia ini merasa sudah menjadi presiden, sehingga dia boleh pergi mengomentari, mendengarkan aspirasi dari provinsi-provinsi lain. Padahal di Jawa Tengah banyak betul urusan dia yang belum beres. Karena ada PR yang harus dikerjakan banyak gitu ya, Bang ya? Itu tanggung jawab dia. Dia masih seorang gubernur. Terlalu banyak menurut saya yang berat-berat di Jawa Tengah itu. Dan mumpung dia punya waktu, ya beresin lah. Bahkan yang gampang dikerjakan seperti pasar terbakar sudah hampir 3 tahun, belum juga diberesin. Dan tentu yang paling serius adalah menyangkut kemiskinan. Ya. Karena di Jawa Tengah itu kemiskinannya yang memang memprihatinkan. Karena dia berada di atas rata-rata nasional. Jadi kenapa dia begitu penting untuk menunjukkan bahwa saya ini adalah calon presiden yang sudah berjalan-jalan kemana-mana, mendengarkan aspirasi di mana-mana, seakan-akan sudah resmi jadi capres, dan seakan-akan di Jawa Tengah yang menjadi tanggung jawabnya sudah beres, sudah cakep, sudah rapi. Tidak demikian. Artinya provinsi yang dipimpinnya sendiri masih banyak masalah yang harus dikerjakan dan fokus untuk diselesaikan. Tapi apabila kita lihat nih, Bang, dari pernyataannya Ganjar ini mengaku heran yang ia lakukan katanya malah dibully. Tapi memang apakah layak dipuji, Bang? Kalau dia merasa itu tidak layak dibully, maka di sini ada masalah kepekaan terhadap suara yang tidak setuju. Ini ada masalah kepekaan. Dan tidak, kalau dibuka di sosmed pun baris yang mengatakan, udah urus dulu lah Jawa Tengah sebelum lihat-lihat tuh urusan Jakarta. Ya Jakarta memang diduga suara dia rendah, sehingga dia nampaknya perlu jauh hari untuk turun ke Jakarta. Tapi itu melampaui teritori dia, bukan wilayah dia. Jadi ini bukan karena kepekaan terhadap masalah di suatu daerah, tapi lebih indikasinya pada menaikkan elektoral seperti itu, Bang Saur? Iya, benar. Dia cuma mau mencari popularitas. Toh dia tidak dapat menyelesaikan masalah itu. Dan di hari Sabtu begitu dia telepon Sekda. Ya itu kan hari orang tidak bekerja juga. Seperti dia tidak bekerja di Jawa Tengah. Makanya dia bisa
bisa datang ke Jakarta, turun ke daerah ke permukiman. Jadi apa yang dia cari sebetulnya orang juga tahu. Tapi kayaknya krisis kreativitas. Krisis kreativitas. Ya, iya. Kenapa kemudian Bang Saur bisa bicara seperti itu? Iya, dia mencari masalah-masalah yang bukan di wilayah dia. Seharusnya dia cari aja masalah di tempat dia dan dia nyatakan bahwa dia akan perbaiki. Jadi ini bukan, menurut Bang Saur, bukan sebuah pelayanan publik ya, ketika kemudian seorang gubernur justru cawe-cawe di daerah yang bukan teritorinya seperti itu ya Bang Saur. Tapi tahan dulu nih jawaban dari Bang Saur. Kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya, kita akan lihat apa saja yang ada di media sosial. Pendapatnya kita lihat dari @ahmadmed yang mengatakan kapasitasnya sebagai apa ya? Warga Jakarta bukan, Gubernur Jakarta bukan, anggota DPRD bukan, Presiden bukan. Selanjutnya kita akan juga lihat pendapat dari @irwan ambao. Belum jadi presiden aja dia sudah halu. Kayak junjungannya halu produksi massal SMK dan halu ekonomi meroket. Kita lihat komentar berikutnya yang datang dari @eristidian pasande. Ini baru calon presiden, artinya dia optimis pasti menang. Kalau pesimis ya susah. Ya, itu ada beragam pandangan dari netizen. Bang Saur, gimana nih tanggapannya? Ya, memang langkah yang dia ambil ini tentu akan mengundang ada yang pro, ada yang kontra. Betul. Itu wajar-wajar saja. Tetapi dari sisi substansi dia sebagai gubernur Jawa Tengah, dia sudah memasuki wilayah orang lain. Saya kira dari sana etika jabatan, ada juga etika kepublikan. Makanya kalau seorang presiden ya seluruh Indonesia ini, seluruh tanah air ini wilayah dia. Ini tidak. Sebaiknya dia pergi aja ke Brebes. Ada apa di Brebes? Brebes itu adalah kabupaten yang termiskin di Jawa Tengah. Tingkat kemiskinannya 16,05%. Jadi dia nggak usah jauh-jauh dari Semarang pergi Jakarta. Pergi aja ke Brebes, periksa tuh Brebes. Apa yang bisa dilakukan di Brebes? Tidakkah warga di situ masih membutuhkan banyak sekali jamban? Wong WC aja belum beres. Ngapain urus Jakarta? Kurang kerjaan apa? Loh enggak, ini kita harus kritik. Betul. Semasa dia masih memiliki tanggung jawab di Jawa Tengah, urus itu Jawa Tengah. Jakarta tuh ada Pak Heru yang urus. Jadi nggak kurang-kurang masalah di Jawa Tengah. Jadi ketika alasannya adalah untuk meneruskan aspirasi publik Jawa Tengah dulu yang kemudian harusnya didengar dan ditindaklanjuti, seperti itu ya Bang? Ya, bahkan kata yang lebih tepat untuk Jawa Tengah adalah aspirasi rakyat Jawa Tengah. Warga Jawa Tengah, bukan lagi semata publik. Lebih tajam karena itu mereka yang memilih Ganjar menjadi gubernur. Udah wajar sekarang warga di sana meminta, menuntut. Apa yang sudah dilakukan dalam 2 masa jabatan. Kita ini kan layak mempertanyakan. Kalau kamu belum jadi presiden saja, tadi disebut halusinasi. Ini kan terlalu keras kata-kata ini. Tetapi harus dikatakan juga, ya toh, jadi masih sebagai gubernur Jawa Tengah, baru bakal calon presiden, ya. Belum masa kampanyenya seorang presiden, nantilah kau urus itu. Itu baru di Brebes ya. Belum kemudian kita kan melihat fakta bagaimana kebakaran pasar di Waleri yang di tahun 2020 sampai saat ini saja kemudian belum ada solusinya ya Bang ya? Itu Kendal, Kabupaten Kendal itu. Itu terbengkalai begitu saja. Padahal itu pasar 1.800 pedagang dan hampir menyerap sekitar 4.000 tenaga kerja. Itu kebakarannya November 2020 ya. Sampai sekarang hampir 3 tahun. November nanti 3 tahun. Masih seperti itu aja. Jadi terlalu banyak gajah di depan mata, tapi malah tidak terlihat. Malah semut di seberang lautan. Terlihat begitu jelas ya. Sekali. Malah dia cawe-cawe, telepon tuh sekda. Saya kenal dia kok. Kan gitu. Sama-sama dari Jawa Tengah. Ya masa seperti itu.
Artinya apabila ini berbicara mengenai pelayanan publik, publik yang mana yang kemudian harus diprioritaskan terlebih dahulu dari seorang gubernur Jawa Tengah? Tentu berbasiskan wilayah dia sebagai kepala daerah. Dia kan bukan kepala pemerintah Republik Indonesia, kepala daerah Jawa Tengah. Kan di situ dia, ya uruslah Jawa Tengah, beresin dulu lah, gitu, sehingga rakyat yang akan dia tinggalkan menjadi presiden kalau terpilih, ya toh, atau menjadi capres nanti, ya juga happy. Jadi gaya seorang bakal calon presiden seperti Ganjar Pranowo kemudian sampai harus cawe-cawe di daerah lain ini sebuah hal yang lazim atau berlebihan menurut Bang Saur? Pandangan saya jelas berlebihan. Seakan-akan tidak punya masalah di daerahnya. Yang paling sulit itu kan memang mengkritik diri sendiri. Itu kan sulit. Melihat kelemahan orang lain itu kan lebih gampang daripada melihat kelemahan diri sendiri. Itu sebabnya nenek moyang kita punya pepatah, buruk muka cermin yang dibelah. Karena tidak mudah mau melihat buruk muka kita. Nah, muka buruk ini di Jawa Tengah banyak. Oke. Baik, Bang Saur, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita akan melihat apa kemudian hasil polling yang dilakukan oleh Metro TV terkait topik ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya pemirsa, kita akan lihat hasil dari polling yang dilakukan oleh Metro TV di Twitter @metro_tv dengan pertanyaan, bagaimana tanggapan Anda terhadap aksi Ganjar Pranowo blusukan di DKI? 26% mengatakan baik, mau dengar rakyat, tapi kita lihat 36% mengatakan kampanye tak etis, 38% lainnya mengatakan fokus daerah sendiri saja. Sementara itu kita akan lihat juga bagaimana hasil polling di Instagram. Dengan pertanyaan yang sama, hasilnya kampanye teetis 78%, seharusnya fokus daerah sendiri 11%, dan baik mau mendengar rakyat 11%. Ini kalau misalnya kita lihat sebagian besar mengatakan kampanye teetis dan seharusnya fokus dengan daerah sendiri, dan ini kemudian yang memang kita diskusikan ya Bang ya. Betul. Kemudian masalah di daerah sendiri harusnya lebih menjadi prioritas seperti itu. Iya betul, jadi suara netizen itu adalah suara yang benar. Harusnya dia fokus membereskan Jawa Tengah sebelum dia tinggalkan itu. Dan nggak etis. Saya kira berbahaya ya kalau seorang calon presiden harus diingatkan oleh publik tentang etika. Etika jabatan. Saya kira ini perkara serius loh. Barang siapa yang mau jadi calon presiden, sudah sepatutnya dia menunjukkan bahwa dia menyandang dengan tulus tentang etika. Ada dua persoalan di sana. Satu etika jabatan. Yang kedua etika kepublikan. Nah kalau etika jabatan itu dilanggar dan rasa etik publik juga terlanggar, itu hasilnya parah. Makanya terlihat tadi, udah kamu fokus aja. Jadi carilah cara-cara menaikkan popularitas, menaikkan elektabilitas, memperlihatkan kepedulian. Tapi baliklah kepada basic jabatan Anda, tanggung jawab Anda. Jawa Tengah urus sebaik-baiknya. Dan itu yang disuarakan. Dan nanti kita lihat. Dia kan boleh pergi di akhir pekan kemanapun. Boleh. Dia boleh jalan-jalan pagi bersepeda-sepeda sama warga. Tapi kalau dia masuk kepada wilayah yang menyangkut etika jabatan, yang menyangkut skop kewenangan kepala daerah setempat, seharusnya dia tahu batas. Bahwa saya tidak pantas melakukan itu. Kecuali dia merasa bahwa dibully itu adalah sesuatu yang cakep, sesuatu yang indah. Masa iya sih? Jadi ini pertanyaan serius mengenai tidak etis. Fokus. Itu dua kualitas yang penting. Bahwa Anda fokus dengan tanggung jawab Anda dan Anda menegakkan
etika jabatan Anda. Oke. Dan ketika kemudian netizen ataupun publik yang terbalik justru mengingatkan mengenai etika jabatan ataupun etika kepublikan tadi, itu artinya memang seharusnya ini menjadi sebuah persoalan serius yang dipikirkan lebih lanjut seperti itu ya Bang Sam? Ya, dia mendapatkan kritik ini kan dia masih punya waktu untuk memperbaiki. Oke. Iya kan? Ya. Kita tunggu saja bagaimana nantinya, seperti apa Bang Saur. Tapi terima kasih telah sama-sama membedah topik ini untuk malam hari ini Bang Saur. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam editorial malam hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV